Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang fitnah menghancurkan perdamaian. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mencermati penyakit yang disebut dengan fitnah, kita akan memahami terlebih dahulu konsep Islam terhadap perdamaian. Silakan Ustadz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Guru kita bersama Ustadz Abdul Muta'ali, kita doakan beliau semoga selalu Allah berikan keberkahan, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya dan kelak husnul khatimah. Amin. Sahabat seperjuangan saya Ustadz Agung, kita doakan beliau selalu istiqomah dalam membawakan acara yang luar biasa Damai Indonesia kali ini. Amin. Jamaah semua orang Depok nih ya, Masya Allah. Luar biasa, seragamnya kuning hitam. Ya, biasanya ada ini pink sama hitam, black pink. Ini yellow black ya, nggak black pink ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu berseragam, bapaknya nggak berseragam TV-nya, Masya Allah ya. Tandanya ini modal Pak. Bapaknya nggak modal ini, Masya Allah ya. Inilah Islam, indah ya. Ada yang pakai seragam, ada yang nggak berseragam. Berantem nggak? Enggak, ngapain berantem? Ya, yang berseragam pakai seragam, yang enggak juga nggak apa-apa. Itu namanya toleransi. Islam sendiri berasal dari kata aslama yusallimu islaman. Tunduk patuh. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah supaya kita selamat. Nah, selamat ini ternyata bukan selamat pribadi, tapi juga menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu, hari ini kalau kita ngeliat Islam tuh sedih. Islam tuh di mata dunia identik dengan apa, Pak? Tuh, jawab sendiri. Ya, belum ngomong saya. Islam identik dengan kekerasan, dengan terorisme, dengan kemiskinan, keterbelakangan, keterpurukan, semua yang jelek-jelek itu melekat sama agama kita. Padahal Islam itu agama kita, agama yang sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, enggak ada yang menyaingi ketinggiannya. Permasalahannya, kesempurnaan agama kita, ketinggian agama kita itu terhalang sama siapa? Oknum. Siapa? Oknum. Oknum orang Islam sendiri. Sampai kata ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kesempurnaan Islam itu terhijab nih. Hijab nih ya, terhalang oleh orang Islam sendiri. Ya, kita sudah sempurna, buang sampah pada tempatnya, itu agama kita. Tapi emak-emak buang sampah di kali. Depok banjir, begitu mak. Ya, yang buat kacau kita sendiri. Kita cinta damai, tahu-tahu ada yang meledak, ada yang ngebom. Enggak, Islam tidak mencintai itu. Islam cinta kedamaian. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semuanya, semesta alam. Tidak hanya untuk orang Islam, untuk semesta alam. Karena itu ada kata-kata ya ayuhan nas. Tidak ana ya ayyuhalladzina amanu. Ya, artinya wahai sekalian manusia. Ini agama kita menyeru kepada kedamaian. Ibu-ibu kalau mau ngapa-ngapain biasanya ucap apa dulu? Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa, Ibu? Tuh, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahman, Rahim itu konsep kedamaian dalam agama kita. Pengasih lagi maha apa? Penyayang. Kalau Allah kita saja Rahman dan Rahim, pengasih lagi penyayang, kenapa kita hambanya tidak pengasih dan penyayang? Agama kita penuh dengan kedamaian, Bu. Ya, ibu hidup bertetangga sama temannya, mohon maaf, saudara non muslim gitu, Bu. Berantem gak, Bu? Buat apa berantem?
Selama saudara kita yang non muslim itu nggak mengganggu kita, ya, nggak ngusik kita, nggak ngisengin ibu, ya, nggak menzolimi kita. Mereka saudara kita, saudara sebangsa. Ada ukhuwah Islamiyah, ya, ada ukhuwah wataniyah, ya. Begitu ya, ada persaudaraan antar sama kita muslim, juga ada persaudaraan sama anak bangsa ini yang agamanya beda-beda. Kita ini hidup di negara yang majmuk, agamanya banyak. Itu saudara kita sebangsa, jangan diapa-apain, Bu. Ya, jangan dihina. Bahkan kata Rasulullah, orang-orang yang mohon maaf ya, yang kafir zimmi, Pak. Ahlu zimmah namanya, ya. Kafir yang tidak mengganggu kita itu harus dilindungi apa? Darahnya, kehormatannya, hartanya itu semua dilindungi semua umat Islam. Makanya kalau orang yang bukan Islam, hidup di negara Islam itu damai, Pak, seharusnya. Karena kita jaga, kecuali diganggu orang Islam, baru kita pakai prinsip. Ibu tahu tawon nggak, Bu? Pernah disengat? Jangan dah, ya. Lebah gitu ya. Kata Rasul nih, orang beriman nih, Bu, dalam mensikapi masalah perdamaian nih. Masalul mu'minina masalun nahlah. Orang beriman itu kayak lebah, Bu, kayak tawon. In akalat thayyiban. Ya. Tawon tuh, Pak, lebah itu kalau makan yang baik-baik. Apa makanannya, Bu? Oh, tahu ya, emaknya tawon ya. Tawon bukan madu makanya. Sari pati bunga. Wa in wadu'at thayyiban. Mengeluarkan pun mengeluarkan yang baik-baik aja. Apa yang dikeluarin tawon? Madu. Apa fungsi madu? Macam-macam, obat segala macam. Ya. Wa in waqa'at ala audi syajari lam taksirhu. Kata Rasul, kalau lebah hinggap di sebuah dahan ranting pohon gitu, Pak, dia tidak akan merusaknya. Itu prinsip orang Islam, itu prinsip orang beriman. Dia hanya makan yang baik-baik nih, yang masuk ke dalam perutnya yang baik, yang halal, yang thayyib, ya. Yang keluar juga yang baik-baik kayak madu. Perkataannya baik, lisannya baik, akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, semuanya baik. Dan kalau dia ada di sebuah tempat, sebuah lingkungan, dia nggak akan ngerusak. Nggak jadi namanya troublemaker, tidak. Ya, dia akan mendamaikan, itu orang Islam, Bu. Ibu pun demikian. Ngomongnya baik, ya, makannya baik. Kok di lingkungan jadi orang-orang yang baik juga bermanfaat untuk sesamanya, ibu-ibu, gitu ya. Besok kita mau puasa nih, Bu, jadi emak-emak yang manfaat. Siapin sahur bareng, siapin buka puasa bersama untuk duafa fakir miskin. Ini manfaat semuanya, Masya Allah. Itu orang Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasul, sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat untuk orang lain. Itu Islam. Konsep kedamaian dalam agama kita. Sudah luar biasa konsepnya, tapi ada oknum yang kadang-kadang nggak bisa itu. Pokoknya nggak bisa ngelihat kalau kita nggak berantem, pengennya berantem mulu, ya. Ada beda-beda dikit, langsung, Pak. Nih di masjid nih, Pak, emang nggak ada perbedaan, banyak, Pak. Ada yang satu kunut, yang satu nggak kunut, berantem. Emak-emak mampu beli seragam, yang nggak beli seragam duduk belakang begitu, ya. Jangan di belakang, Bu, nggak apa-apa nggak pakai seragam. Ya, ada perbedaan sedikit kadang-kadang, ya, dikompor-komporin. Jadinya kita berpecah belah. Ketika umat Islam berpecah belah, ini yang tepuk tangan siapa? Ya, musuh-musuh Islam tuh, orang Islam hancur sendiri, gontong-gotokan. Gimana kita membawa kedamaian kalau antar kita saja nggak damai? Ya, Islam penuh dengan kedamaian. Rasul kita diutus untuk semua semesta alam. Ya. Yang terakhir, Bapak sekalian, yuk sama-sama kita menciptakan kedamaian. Kita jadi agen-agen kedamaian. Islam ini dilihat sekali, Bu. Dilihatnya apa? Bukan Qur'annya, bukan hadisnya, tapi muslimnya. Maka jadilah muslim-muslim pembawa kedamaian untuk semesta alam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang tentu saja insya Allah akan menjadi bahan kita untuk lebih dalam lagi mencermati tentang apa sesungguhnya fitnah dan bagaimanakah bentuk-bentuk fitnah sekaligus cara menghadapi fitnah di akhir zaman ini. Kita akan buka segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.